dipersembahkan oleh berapa puluh tahun lalu beta masih kecil, tempo itu cuma gendong beta lah sampai besar begini. Tahun lalu sampai mama bakal sagu, mama menyanyi puju-puju mama Pemirsa, Indonesia punya sejarah kelam dengan konflik SARA yang berkepanjangan, salah satunya di Ambon, Maluku. Namun ada tangan-tangan terulur yang melawan tanpa kekerasan, meretas perdamaian, merangkul mereka yang bertikai. Sudah hadir Jeki Manuputi, tokoh agama pelopor rekonsiliasi dan reintegrasi Kristen Muslim di Ambon. Selamat malam, Pak Jeki, terima kasih sudah hadir. Hadir juga Sani Tawainela yang lebih memilih mengajak anak-anak di kampungnya bermain sepak bola, mengajarkan toleransi, menghindarkan pertikaian agama dan meraih prestasi. Selamat malam, terima kasih Kakak Sani sudah hadir. Saya ingin ke Pak Jeki dulu, saya ingin dengar ceritanya. Anda disebut memiliki program provokator damai. Apa itu provokator damai? Yang bernajwa provokator damai adalah sebuah upaya untuk memprovok orang untuk membagi perdamaian di dalam dirinya menjadi perdamaian di ruang publik. Kami percaya filosofisnya begini, kami percaya bahwa setiap orang sejahat-jahatnya dia punya benih damai dalam dirinya. Tapi mungkin karena situasi tertentu, karena kondisi tertentu, mungkin karena alasan keamanan dan lain-lain, dia menyimpan itu untuk menjadi milik pribadinya atau keluarganya atau kelompoknya. Nah, kami memprovok dia ya untuk mengeluarkan itu dengan berani, membagi itu di ruang publik, menjumpai teman-teman yang lain yang juga bekerja untuk perdamaian dan menjadikan itu sebagai milik bersama. Jadi katakanlah kalau seseorang musik baginya terkait dengan rasa damai, maka kita memprovok dia untuk mengeluarkan
skillnya, kemampuannya bermain musik, dan kita mencari orang lain yang juga punya perspektif yang sama, dan mari kita main musik di ruang publik. Dan jadi bisa dalam format, metode, cara apapun. Cara apapun, tapi prinsipnya bahwa kita merangsang orang, mendorong orang untuk membagi rasa damainya menjadi damai bersama di ruang publik. Yang Anda sasar spesifiknya, Pak Jeki, yang Anda sasar memang anak-anak muda yang Anda rasa akan punya kemampuan lebih untuk melakukan itu? Banyak itu dilakukan oleh teman-teman muda, karena teman-teman muda sangat dinamis, mereka punya media yang sangat kaya, mereka sangat kreatif, ya. Jadi itu memang dikerjakan oleh inisiatif teman-teman muda. Apa misalnya yang mereka lakukan? Fotografi, hip hop, sastra, teater, dance, ya, mereka lakukan itu di ruang publik. Dan ya, semua dilakukan, ada pesan-pesan kedamaian di sana? Tentu, ya, tentu ada pesan-pesan kedamaian. Teman-teman fotografi misalnya, mereka bagaimana mengambil angle-angle perdamaian dan menjadikan itu foto yang kemudian dibagi untuk membagi spirit positif, spirit damai, dan memperluas itu di ruang publik. Atau juga membuat tari bersama yang koreonya melambangkan persekutuan lintas etnis, lintas agama, dan lain-lain. Ada spesifik, saya tertarik program live-in, program menginap jadi orang Muslim menginap di rumah orang Kristiani. Seperti apa itu ceritanya? Ya, satu hal bahwa setelah konflik kami tersegregasi, ya, tidak saja secara geografis, tetapi juga secara mental pada pikiran kami. Nah, di dalam ruang-ruang hidup yang tersegregasi, narasi-narasi kalah menang bertumbuh, prasangka-prasangka pelabelan bertumbuh dengan subur, ya. Dan karena itu kami merasa tidak cukup bahwa kita hanya berjumpa di ruang publik, ya, karena di ruang publik ya semua orang bisa tampil dengan topengnya masing-masing, ya, sangat artifisial. Kita harus menyeberangi batas dan menjumpai orang pada ruang-ruang domestiknya, pada keluarganya. Di situ sangat alamiah perjumpaan bisa terjadi sebagai manusia, ya. Dan karena itu kita mendorong, ya, kita membuat program yang namanya Live In, yang Kristen menyeberangi batas dan tinggal di keluarga Muslim semalam atau 2 malam, yang Muslim menyeberangi batas dan tinggal di keluarga Kristen semalam atau 2 malam, dan mereka berjumpa sebagai manusia. Apa yang mereka dapatkan setelah menginap itu? Apa kesan atau apa ya, itu pengalaman ya, menarik, ya. Sebelumnya mereka pergi, ya, mereka ketakutan, ya, karena ya kita minta mereka menulis misalnya di kertas sepotong, ya, sebelum kamu pergi tulis apa yang menjadi ketakutan kamu terhadap diri kamu dan apa menjadi ketakutan kamu terhadap keluarga. Setelah itu kita kumpulkan, kita hitung, ya, 80% mereka tidak yakin apa cerita yang bisa mereka pakai untuk menghubungkan mereka dengan keluarga, dan mereka 90% tidak percaya keluarga akan terima mereka dengan tulus atau tidak, ya. Dan pengalaman semalam itu dilalui dengan sangat tegang, ada yang tidak tidur, ada yang kabur dan sebagainya begitu. Tapi besok ketika mereka kembali, ya, dan ya berubah 180 derajat. Hanya dengan 1 malam berubah? Dengan 1 malam berubah, ya. Mereka katakan mereka menyesal sebelum kami pergi, kami melihat keluarga Muslim mungkin mereka tidak mengizinkan kami berdoa. Ternyata ketika kami tiba, kita diizinkan untuk berdoa, bahkan mereka meminta kami berdoa untuk mereka bersama-sama, dan juga sebaliknya, ya. Jadi mereka menjadi seperti saudara, dan itu merubah seluruh prasangka sebelum mereka pergi. Luar biasa. Kita Kakak Jeki, saya mau perkenalkan pemirsa kepada orang yang duduk di samping saya, Sanita Wainela. Mungkin perkenalannya lebih cocok kalau kita memutarkan cuplikan film Cahaya dari Timur. Kita akan saksikan sama-sama cuplikan film yang memenangkan FFI tahun ini. Kita pun anak laki-laki mati dalam penyerangan 2 hari lalu. Katanya, kamu jawab apa? Pertanyaan kamu sama. Kamu jawab apa? Sekarang Kakak Sani minta kamu semua masuk ke lapangan dengan satu keinginan. Tunjukkan pada dong semua kalau katung satu. Katung orang Maluku yang saya gampang menyerah. Kakak Sani, film itu terinspirasi dari kisah perjalanan hidup Anda, Kakak Sani, ketika mengajarkan sepak bola ke anak-anak korban konflik dan juga mengirimkan pesan-pesan toleransi dan perdamaian di sana. Sampai sekarang Kakak Sani masih mengajar bola? Masih mengajar bola? Masih mengajar. Anak-anak di Tuleu, usia dini dari
9 tahun sampai 17 tahun. 9 sampai 17 tahun. Dan juga di PPLP Maluku di Dinas Pemuda dan Olahraga. Jadi ya luar biasa ya, motivasi dari film itu juga sangat termotivasi tinggi juga untuk. Apa efeknya, dampaknya selain jadi tambah terkenal Kakak Sani? Apalagi efeknya setelah film ini muncul dan kemudian bahkan menjadi film terbaik nasional? Ya alhamdulillah Sani lebih dikenal dan banyak muncul pembinaan sekolah sepak bola di daerah yang lain, di kampung-kampung, karena mereka muncul nonton bareng film Cahaya Timur. Sani sering ditelepon minta terima kasih dan luar biasa dari mereka minta tips-tips juga bagaimana cara atau ya, mereka sempat minta cara latihan, cara memotivasi anak-anak, cara pendekatan psikologis. Jadi ya Sani kasih tahu ya bagaimana kita harus jadi teman, jadi orang tua, jadi sahabat. Jadi intinya psikologis anak-anak harus kita angkat untuk memajukan mereka untuk sepak bola. Jumlah penduduk termiskin tertinggi nomor 1 adalah Papua, nomor 2 Papua Barat, nomor 3 Maluku. Coba lihat itu berurutannya itu loh. Dipersembahkan oleh